Nah, ketika sudah, mencapai ke titik itu, ya, siapa sih, pria mana sih yang kuat? Ini. Nah, ketika bicara tentang jangan seperti ini, jangan seperti itu kan beda halnya. Kita bisa bicara seperti itu ketika berada di tempat ramai dan terang, ya. Tapi ketika kita berada berduaan di dalam kamar, maka hal-hal seperti itu jawabannya jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya Kang Kumis ingin mengajak bersama-sama memahami ya banyak hal dalam rangka bagaimana kita menciptakan rumah tangga kita semakin hari semakin baik. Karena baik pun perlu belajar. Walaupun kita tentunya sudah paham betul tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik. Namun ketika kita tidak belajar berbuat baik, maka mustahil kebaikan itu berpihak pada kita. Ya. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 8 ciri fisik wanita ngajak selingkuh atau bikin pria nggak tahan. Nah ini tentunya adalah hal yang menarik untuk kita bahas. Apa saja sih yang dilakukan oleh si wanita ini sehingga si pria ini tidak tahan, bahkan dia tidak menyadari bahwa dirinya juga sudah punya istri. Ini sebetulnya godaannya sejauh apa dan seberat apa, ya. Namun sebelum lanjut ke topik, nggak ada salahnya sahabat semua silahkan subscribe dan tolong bantu Kang Kumis ya, agar sahabat semua senantiasa tetap bisa berbagi bersama Kang Kumis, terutama dalam permasalahan kehidupan rumah tangga ya, karena tentunya tidak satupun orang yang berumah tangga ingin berakhir dengan perselingkuhan, tidak ada, saya yakin itu. Karena tujuan menikah bukan itu, tapi membahagiakan atau saling menciptakan rasa bahagia satu sama lain. Hal yang pertama yang dilakukan 8 hal mengenai 8 ciri fisik wanita ngajak selingkuh yang bikin seorang pria nggak tahan. Ini yang pertama adalah biasanya sama sekali dia tidak memiliki atau tidak merasa canggung bergaul dengan lawan jenis, ya. Karena ini adalah bagian dari hal yang harus dia lakukan. Ketidakcanggungan di sini biasanya si pria juga bisa menjadi paham tentang apa yang ia lakukan. Biasanya ketika wanita ini terlihat mudah diajak bicara dan lain sebagainya, ini lama-lama akan merembet ke hal-hal yang bersifat pribadi, yaitu biasanya wanita ini justru lebih mudah memberikan akses komunikasi pribadi. Ya, akses komunikasi pribadi yang saya maksud di sini adalah mudah memberikan nomor WhatsApp atau ponsel. Nah ini yang pertama yang dilakukan, walaupun sini tidak bisa disamaratakan dengan wanita lain ya, artinya tidak semua wanita yang mudah memberikan nomor ponsel ini berarti gampang selingkuh, tidak, karena di sini harus dilengkapi dengan tanda-tanda lain ya. Lalu kemudian yang kedua, apakah wanita ini lebih sering dia suka menghubungi pria lebih dahulu. Jadi biasanya kan wanita atau pria, bahkan pria juga ada yang suka memang menjaga image. Ya tidak mau menghubungi duluan, ada. Namun ketika sudah seperti ini, maka dia tidak menggunakan itu. Yaitu dia lebih sering menghubungi lebih dulu. Nah biasanya ketika seorang pria dihubungi oleh seorang wanita lebih dulu, apalagi orang yang baru ia kenal, itu dia akan sangat merasa bahagia. Ya. Bahkan dia akan melupakan segalanya ketika sudah seperti itu. Ya, jadi memiliki rasa senang yang berlebihan. Bahkan senangnya mungkin melebihi ketika seseorang mendapatkan hadiah dari seseorang. Itulah yang ia rasakan pada saat itu. Kemudian yang ketiga, ya, ini kita pelajari juga dari fisiknya. Ya. Lalu biasanya fisiknya sekali lagi hal yang sering dilakukan untuk memancing lawan jenis agar tergiur adalah menggunakan gerak mata dan juga diimbangi dengan senyuman. Nah, ketika sudah dilirik lalu kemudian dia bersenyum ramah, bahkan senyumannya memang kesan senyum yang sangat menggoda, maka seorang pria pun akan luluh. Ini ketika sudah bicara luluh, ini sudah sulit ya, karena ketika sudah luluh, rasa cinta pada saat itu akan hilang dan akan berubah menjadi sebuah nafsu dan akhirnya seseorang berpikir kemana-mana. Namun di sini juga nanti ada banyak ya tanda-tanda lain yang memang mendukung atau memberikan gambaran bahwa wanita-wanita yang menggoda yang bikin si pria ini nggak kuat ini memang seperti itu.
Lalu kemudian yang keempat, dia selalu memberikan gerak-gerik dan isyarat yang mudah dimengerti oleh orang dewasa. Ini tentunya Anda paham gerakan-gerakan yang memang bersifat menggoda. Karena saya yakin ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang memang seumuran atau orang-orang yang sudah memahami hal tersebut. Tapi kode-kode yang diberikan ini sangat mudah dimengerti. Lalu kemudian yang kelima bisa Anda lihat dari cara berpakaian. Ya, cara berpakaian pun adalah cara-cara yang digunakan ini semata-mata hanya untuk menarik perhatian orang. Menarik perhatian orang ini memang menarik perhatian yang berlebih. Kalau hanya sekedar menarik saja, tidak masalah. Tapi ketertarikan di sini adalah bagaimana supaya setelah menarik ia dapatkan. Ini bedanya. Kan ada orang yang supaya terlihat tertarik karena memang dia berusaha menghargai diri sendiri. Artinya kalau bahasa Jawa bilang ajining rogo saka busono. Ini artinya ketika kita berpakaian api dengan harapan kita memang juga dihargai orang. Namun berbeda halnya dengan sini. Dengan ini tentunya cara berpakaian kerapian di sini tentunya memiliki ciri yang berbeda. Jadi dengan kerapian yang tidak punya tujuan untuk orang lain dan kerapian yang punya tujuan untuk orang lain ini jelas beda, ya. Lalu kemudian yang keenam biasanya dia tidak segan-segan ya berbicara tentang seputar urusan-urusan dewasa tentunya ya. Jadi ketika sudah bicara seperti itu maka pada akhirnya orang akan berpikir bahwa sebetulnya ini adalah gambaran bahwa dia memang mau sama saya dalam hal yang seperti itu ya, dalam hal yang demikian itu ya. Jadi ini semakin diberi peluang maka saya yakin si pria ini akan semakin merasakan hal-hal yang memang seakan-akan hal itu memang mudah ya. Lalu kemudian yang ketujuh adalah dia jelas menarik secara fisik. Artinya dalam bentuk fisik memang pria mana sih yang tidak tergoda ketika melihat seperti itu gitu. Ini adalah gambaran yang mudah ya. Jadi artinya di samping hal-hal lain yang ia lakukan dia memang betul-betul memiliki penampilan yang menarik ya. Namun yang kedelapan ini ada hal yang lebih menarik lagi, yaitu poin terakhir. Dia ternyata tahu banyak tempat-tempat pertemuan ya, ketika dia memang mengajak melakukan pertemuan dengan pria. Jadi dia tahu betul di mana keberadaannya, lalu bahkan sampai harga dia tahu. Nah, ketika sudah seperti ini tentunya pria paham dong, nggak perlu saya jelaskan secara detail, ini sudah paham ya. Nah, ketika sudah mencapai ke titik itu, ya siapa sih pria mana sih yang kuat? Nah, ketika bicara tentang jangan seperti ini, jangan seperti itu kan beda halnya. Kita bisa bicara seperti itu ketika berada di tempat ramai dan terang, ya. Tapi ketika kita berada berduaan di dalam kamar, maka hal-hal seperti itu jawabannya jelas berbeda. Tidak sekuat waktu kita berada di tempat umum. Ketika sudah bicara seperti itu, maka bisa jadi keduanya lupa, ya, karena luapan nafsu dan juga hal-hal lain yang memang di sini karena persinggungan terjadi bisa dilihat dari berbagai sudut. Artinya bisa dilihat dari situasi, kondisi. Di sini berarti adalah termasuk kemauan, tempat dan juga kesempatan. Nah, ketika sudah tiga hal ini sudah menjadi satu, maka sulit orang akan lepas dari hal-hal seperti itu. Jujur kita tidak munafik. Hal itulah yang terberat ketika kita menghadapi hal-hal seperti itu. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kak Kumis sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, shalom harmonis bersama Kak Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.